Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengelolaan kelas akan menyampaikan presentasi kami kali ini dengan judul Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifatur Rafiqoh Mujid, Novi Laila Sari, dan Rahmawati Ekan Ridayah. Mohon izin untuk mempresentasikan presentasi kami. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Pengelolaan kelas terdiri dari 2 kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan sendiri akar katanya adalah kelola dengan imbuhan pe serta akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen yang berarti tata kelaksanaan, tata pemimpinan, dan pengelolaan. Pengelolaan kelas berbeda dengan pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam suatu pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pengelolaan kelas. Pada dasarnya, pengelolaan kelas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal peserta didik. Faktor internal peserta didik berhubungan dengan emosi, pikiran, dan perilaku. Keanekaragaman karakteristik peserta didik tidak hanya terlihat secara psikis, tetapi juga dari beragam kondisi fisik dan intelektual mereka. Kemudian juga dari faktor eksternal peserta didik, meliputi suasana belajar, posisi peserta didik, pengelompokan peserta didik, jumlah peserta didik, dan sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik dalam kelas, kian besar kemungkinan terjadi permasalahan. Pengelompokan peserta didik dalam kelas berdasarkan intelektual akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan kelas. Menurut Jamarah dan Aswan, untuk memperkecil permasalahan dalam manajemen kelas dapat dipergunakan prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Apabila prinsip ini digunakan, maka kemungkinan untuk berhasilnya besar. Dapat dikatakan peserta didik akan lebih mudah dikendalikan jika guru memiliki kedekatan emosional dengan peserta didik. Selain itu, sikap guru yang selalu antusias, semangat, dan memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara, kerja, atau bahan-bahan lain yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi munculnya tingkah laku menyimpang. Guru harus selalu membuat peserta didik merasa tertantang dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat, media, gaya mengajar, guru, pola interaksi antara guru dengan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan dan meningkatkan perhatian peserta didik. Variasi ini merupakan kunci bagi tercapainya manajemen kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Guru harus selalu kreatif dan memiliki inovasi dalam menggunakan media serta metode pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim pembelajaran yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan antar peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah penekanan pada hal-hal positif. Penekanan pada hal-hal positif adalah penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif.
Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajarannya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru yang menjadi teladan sebaiknya dapat mengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab, sebab tanpa disadari, peserta didik sering mengamati dan mencermati tingkah laku dan sikap guru dalam keseharian di sekolah maupun di kelas, sehingga mereka akan mengikuti tingkah laku gurunya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pendekatan tidak tetap. Termasuk dalam pendekatan ini adalah penghukuman dan pengancaman, pengalihan atau pembiaran, serta penguasaan atau penekanan. Pendekatan ini jika dilaksanakan tidaklah efektif dan hasilnya merupakan hasil pemecahan masalah sementara dan akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih rumit. Pendekatan ini baru menjangkau mengenai gejala-gejala yang menyertai masalah, belum masuk pada inti pada permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tingkah laku. Dasar pendekatan ini adalah psikologi tingkah laku. Psikologi ini mengemukakan bahwa semua perilaku merupakan hasil belajar serta terdapat proses psikologi yang dapat dilakukan untuk menerangkan terjadinya proses belajar seperti penguatan negatif, penguatan positif, penghukuman, dan penghapusan. Pendekatan ini bahwa untuk membina perilaku yang dikehendaki harus memberikan penguatan negatif ataupun penguatan positif. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan iklim sosio-emosional. Dasar pendekatan ini psikologi klinis dan konseling. Diasumsikan bahwa pengelolaan kelas dan pembelajaran yang efektif merupakan fungsi hubungan antara guru dengan peserta didik serta peserta didik dengan peserta didik lainnya. Guru menduduki posisi yang sentral bagi terciptanya iklim sosio-emosional yang baik. Kemudian yang keempat adalah pendekatan proses kelompok. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sosio-psikologis dan dinamika kelompok. Asumsi pokoknya adalah pengalaman belajar yang berlangsung di sekolah terjadi dalam kelompok sosial, sedangkan kelas dipandang sebagai sistem sosial yang mempunyai karakteristik seperti sistem sosial lainnya. Yang selanjutnya adalah giat implementasi pengelolaan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas yang dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal adalah proses belajar mengajar yang dikelola dengan baik berdasarkan manajemen pengelolaan kelas. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab guru sebagai salah satu faktor pendidikan. Jamarah mengemukakan tugas dan peran guru dalam implementasi pengelolaan proses belajar mengajar meliputi yang pertama, perencanaan. Di dalamnya seperti menetapkan apa yang akan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target, juga sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Di dalamnya meliputi menyediakan fasilitas, perlengkapan dengan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengarahan. Di dalamnya meliputi menyusun kerangka waktu dan biaya serta secara terperinci, memprakarsai dan menampilkan pelaksanaan rencana dan pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan. Di dalamnya meliputi mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan penyimpangan dan merumuskan serta menyusun standar-standar dan sasaran-sasaran tindakan koreksi serta menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Kemudian untuk selanjutnya adalah manfaat pengelolaan kelas. Adapun manfaat pengelolaan kelas yang sejalan dengan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, memupuk anak didik untuk berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas. Yang kedua, memupuk rasa kepercayaan diri sendiri. Yang ketiga, memupuk rasa toleransi sesama anak didik. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak didik.
serta yang terakhir adalah memberi kesempatan berpikir kepada anak didik untuk menguji dan mengubah serta memperbaiki pandangan, nilai, dan pertimbangan mereka. Baik, mungkin itu sedikit presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.